Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini telah memiliki 10 anggota dari berbagai negara di Asia Tenggara dan merupakan wadah antar negara-negara untuk melakukan hubungan internasional dalam berbagai bidang. Kerjasama ASEAN diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Mari kita bahas semua bentuk kerjasama ASEAN ini. Yang pertama adalah di bidang politik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari pertikaian. Di antaranya ADMM atau ASEAN Defense Ministers Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsulat. Apabila melakukan kerjasama dengan negara-negara yang terdaftar dalam ASEAN, Indonesia sebagai negara kesatuan mengirimkan duta dan konsulat pada negara tersebut. Duta dan konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang mengutus untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Berikutnya, perjanjian ekstradisi. Setiap wilayah negara pasti memiliki warga negara yang melakukan kejahatan. Dengan perjanjian ekstradisi, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Negara yang bergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka hingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Berikutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang peracikan maupun penggunaan senjata nuklir. Berikutnya, perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan netral. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai hingga dapat hidup secara berdampingan. Netral berarti negara ASEAN tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di negara lain. Selanjutnya, kita membahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara untuk terus mengelola negara. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi diantaranya, yang pertama, pemusatan promosi ASEAN. Meskipun beberapa negara ASEAN telah dikenal di berbagai benua, namun negara yang terdaftar dalam ASEAN juga perlu mempromosikan dirinya. Yang kedua, penyimpanan ketersediaan pangan. 3 negara dari ASEAN yaitu Indonesia, Kamboja, dan Thailand merupakan sumber pemasok padi hingga saat ini. 3 negara ini konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara yang terdaftar dalam ASEAN untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan adanya cadangan pangan ini dapat menjadi salah satu solusi bagi negara yang suatu saat mengalami bencana maupun krisis. Yang ketiga, peningkatan proyek industri. Setiap negara pasti memiliki jenis industri yang beragam. Dalam hal ini, semua bentuk kerjasama dalam proyek dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dalam negara ASEAN. Proyek industri yang saat ini dilakukan adalah tembaga,
vaksin, pupuk, dan abu soda. Yang keempat, pembukaan kawasan perdagangan bebas. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap warga negara dari ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara lain yang bergabung dalam ASEAN. Dalam hal ini, warga negara tersebut dapat melakukan persaingan dari segi ilmu pengetahuan maupun tenaga, dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah Koperasi ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga dikembangkan dalam bentuk koperasi atau yang disebut dengan ASEAN Cooperative Organization, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang koperasi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, cerdas, dan mampu menjadi penerus bagi negara asalnya. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya penyelarasan standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, dibentuknya kelompok peneliti antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, bantuan dari berbagai pembangunan, serta bantuan yang dilakukan secara khusus pada wanita dan pemuda, dan juga pertukaran seniman antar negara ASEAN. Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara, perlu melakukan kerjasama dengan negara lain. Setiap negara pasti memiliki pertahanan dan keamanannya sendiri, namun diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya pertikaian antar negara. Dalam kerjasama di bidang ini, telah terjalin 4 perjanjian yang terdiri dari perjanjian persahabatan, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, perjanjian komunitas dan keamanan, serta perjanjian ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan adalah untuk menciptakan kawasan yang damai, netral, dan bebas, sehingga keamanan dan pertahanan negara semakin kuat. Nah, sekian dulu informasi tentang kerjasama negara ASEAN. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.